Di situ Bung Karno memiliki keresahan di mana ada seorang kiai, dia cabul kepada santri-santrinya, yang santri putri disendirikan, terus kemudian dikasih amalan khusus di mana di situ dimasukin sesuatu yang memang sangat jahat dan sangat sesat. Di Trenggalek itu satu kasus korbannya ada 40-an. Di Jember itu ada bahkan nggak cuma santri tapi ustadzanya juga gitu. Saya juga dari kalangan pesantren dan terakhir saya juga lulus dari pesantren gitu. Tapi di sisi lain saya juga pernah drop out dari pesantren gara-gara memperjuangkan kasus kekerasan seksual gitu. Salah satunya yang menyebabkan adanya kekerasan seksual yang ada di pesantren tersebut itu ya karena ada itu juga budaya taklid buta atau menerima tanpa berpikir itu, dan budaya menerima tanpa berpikir itu adalah suatu hal yang Ya, kita kembali lagi dalam acara Mama dan AA. Enggak, ini kita kembali lagi di podcast Bangsa Mardika nih. Kita sudah bersama Mas Ayu, atau biasa dipanggil Ayu, kalau nggak Mas ya. boleh terserah deh. Ini kita kedatangan Mas Ayu dari For Mujeres ya. Begitu gak sih bacanya? Iya bener. Mujeres apa Mujeres? Kalau pelafalan Indonesia For Mujeres, tapi Iya. kalau pelafalan Spanyolnya For Mujeres. Nah itu boleh, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh diceritain nggak sih itu sebenarnya apa sih For Mujeres itu? For Mujeres itu kepanjangan dari Front Santri Melawan Kekerasan Seksual. Itu adalah sebuah komunitas yang saya dirikan bersama kawan-kawan yang lain, yang memang didirikan karena kita mempunyai keresahan. Sebagai santri kita mempunyai keresahan, dan kita sebagai orang yang memang pernah dan mengetahui bahwa kawan-kawan kami itu menjadi korban kekerasan seksual. Bahkan saya sendiri hampir mau menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Nah, pada waktu itu kita berjuang mencoba untuk mengadvokasi diri kita sendiri gitu, dan hingga satu waktu kita berinisiatif sebagai orang-orang yang berjuang melawan, maka kita harus mengorganisir diri gitu, hingga akhirnya kita membentuk komunitas atau organisasi Front Santri Melawan Kekerasan Seksual itu. Soalnya kayak kalau misalkan kita lihat di beberapa berita belakangan kan sangat ramai gitu, terjadi tindak kekerasan seksual atau kekerasan secara umum di pesantren. Paling yang berganti cuma nama pesantrennya sama daerahnya doang nih, dan itu yang kemudian menjadi landasan teman-teman ya, kemudian mengorganisasi diri dan membentuk For Mujeres ini. Itu kan tadi kayak gitu awalnya, tapi dalam prosesnya teman-teman kemudian merangkul di satu pesantren atau dari berbagai macam pesantren nggak sih ininya ketika membentuk For Mujeres ini? Awalnya kita dari satu pesantren yang mungkin teman-teman juga udah tahu sendiri, kasus kekerasan seksual yang cukup rame di Jombang, Jawa Timur. Kasus yang terjadi di pesantren Sidikiyah, pelakunya namanya Subuhi Azal. Korbannya sangat banyak banget, tapi yang berani itu hanya sedikit. Awalnya dari situ, terus kemudian kita mengajak dari santri dari beberapa tempat yang memang cukup mau untuk bersolidaritas dan punya visi misi yang sama dengan kami, dan karena itu kita mengorganisir diri kan, dan karena itu juga ada beberapa pesantren lain yang juga mengadu ke kita gitu, dan beberapa memang semacam kayak konsultasi ini gimana harusnya seperti itu. Ya karena koreksi gua salah ya, gua kan bukan orang ini ya, gak nyantri ya, cuma apakah sebenarnya kalau kita lihat kekerasan seksual ini kan jadi sebuah fenomena yang bentuknya kayak gunung es gitu ya, di atasnya terlihatnya dikit tapi di dalamnya lebih banyak. Apakah kemudian tanpa kemudian kita mendelegitimasi pesantren ya, apakah kemudian banyak dari For Mujeres atau dari lu sendiri temuin adanya kasus kekerasan seksual di pesantren-pesantren? Bisa lu ceritain nggak, misalnya beberapa teman-teman lu? Oke.
kasus kekerasan seksual di pesantren itu kalau menurut data Komnas Perempuan, Bu Siti Aminatardi itu mengatakan dari tahun 2015 sampai 2020 kasusnya itu tertinggi kedua setelah kasus kekerasan seksual di kampus. Nah, tapi lebih jauh dari itu di tahun 1940-an itu Bung Karno nulis buku judulnya Islam Sontoloyo. Di situ Bung Karno memiliki keresahan di mana ada seorang kiai, dia cabul kepada santri-santrinya. Nah, pada waktu itu seorang kiai ini melakukan semacam kayak memberikan amalan malam Jumat kepada santri-santrinya. Nah, di situ dibedakan antara santri putri sama santri laki-laki. Yang santri putri di situ disendirikan. Terus kemudian dikasih amalan khusus di mana di situ dimasukin sesuatu yang memang sangat jahat dan sangat sesat. Si kiai mengaku bahwa dirinya pernah bertemu Nabi, terus kemudian si santri ini dikasih semacam kayak suatu hal yang membuat dirinya itu terbujuk gitu, tipu daya seperti itu. Si kiai mengaku bahwa dirinya bisa menikahkan dirinya sendiri, dia mengaku sebagai penghulu bisa menikahkan dirinya sendiri, dia sebagai penghulu, dia sebagai pengantin, dan dia juga sebagai saksi. Itu paket komplit ya? Iya, paket komplit. Itu di tahun 1940-an itu sudah ada itu. Terus kemudian di tahun 2000-an itu Pak Herlambang Perdana Wiratraman, sekarang dosen FH UGM, itu tahun 2000 bersama dengan LBH Surabaya mencatat juga kasus kekerasan seksual di pesantren di wilayah Jawa Timur yang jumlahnya sangat banyak sekali, tapi itu susah untuk diadvokasi karena dari pesantren sendiri itu semacam kayak menutupi kasus-kasusnya tersebut supaya tidak ke-up karena mereka takut nama baik pesantrennya itu tercemar gitu. Jadi advokasinya sangat sulit di tahun 2000-an itu. Itu ada di buku Penindasan Atas Nama Otonomi. Terus kemudian di tahun 2009-2012 itu LRC KJHAM Semarang itu mencatat kasus kekerasan seksual di wilayah Jawa Tengah dan pelakunya itu rata-rata ini kiai. Pengasuh pondok lah bahasanya. Pengasuh pondok, dan itu jumlahnya cukup besar, sekitar 85 kasus itu di Jawa Tengah. Itu hanya di Jawa Tengah aja, bukan di luar Jawa Tengah. Bisa dibayangkan jumlah pesantren di Indonesia sangat banyak sekali gitu. Dan 85 itu pun yang terungkap ya? Itu yang terungkap, banyak yang belum terungkap. Dan akhir-akhir ini juga mungkin kawan-kawan juga banyak mendengar kasus yang mungkin sangat luar biasa. Ada Heri Wiryawan di Bandung ya? Yang di Bandung, Heri Wiryawan ya? Iya, Heri Wiryawan. Heri Wiryawan, terus kemudian ada Subeki, terus kemudian di Trenggalek itu satu kasus korbannya ada 40-an. 40-an, terus kemudian di yang paling baru kemarin di Jember ya. Di Jember itu ada bahkan nggak cuma santri tapi ustadzanya juga gitu yang menjadi korban. Dan seringkali yang menjadi catatan kami, kasus kekerasan seksual di pesantren di satu kasus aja itu korbannya sangat banyak. Nggak satu dua, biasanya belasan bahkan puluhan gitu. Ya melihat itu bagaimana kalau misalkan kayak di pesantren perempuan pasti santriwatinya banyak banget di ini ya. Jadi dengan kondisi si santriwatinya itu jauh dari keluarga, jauh dari pengawasan orang tua, jadi tentunya ketika ada ya let's say predator ini dengan mudahnya bisa memaparkan kerentanan situasi itu ya. Tapi kemudian dari lu sendiri lihatnya gimana sih? Ada gak sih kayak upaya-upaya misalkan kayak yang lu lakukan nih sama teman-teman bikin Formuheres, apa kemudian upaya-upaya yang kemudian bisa kita lakukan nih, maksudnya untuk menanggulangi atau kalau misalnya udah terjadi nih untuk bisa ngusut kasus ini nih, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan ya apabila ada kasus terus kemudian ada korban, ya sekiranya apa yang bisa kita bantu korban itu seperti apa gitu sih. Itu mungkin yang pertama yang bisa kita lakukan gitu sebelum ke yang lainnya gitu sih. Sebenarnya ada banyak hal ya yang bisa kita lakukan atau mungkin kita koreksi sesuatu apa sih
apa ada yang salah sih di pesantren itu gitu. Mungkin ini ya kita harus dari banyak kasus kita harus melihat lebih jauh kira-kira ada apa di pesantren gitu. Pesantren kan seringkali diketahui oleh masyarakat luas bahwa pesantren itu adalah tempatnya orang-orang belajar Islam. Soko gurunya orang-orang belajar Islam kalau di Indonesia, dan tidak ada tempat lain selain pesantren gitu, dan jumlah pesantren di Indonesia sangat banyak sekali. Cuma ya saya juga dari kalangan pesantren dan terakhir saya juga lulus dari pesantren gitu. Tapi di sisi lain saya juga pernah drop out dari pesantren gara-gara memperjuangkan kasus kekerasan seksual gitu. Catatan dari saya dan teman-teman mungkin ini sih. Jadi ada sebuah kultur di pesantren yang mana hal tersebut itu menganggap kiai itu sebagai sosok yang sangat luar biasa. Terus kemudian pengkultusan individu seorang kiai itu, karena kiai seringkali dianggap sebagai dia itu adalah orang-orang yang melanjutkan para nabi, seseorang yang melanjutkan para wali gitu. Sehingga santri maupun wali santri menganggap bahwa ya kiai ini mutlak benar, mustahil salah, nggak mungkin dia melakukan kekerasan seksual dan lain sebagainya itu. Dan ada sebuah jurnal yang dipublish oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di situ memang ini ada ada budaya yang memang pengkultusan kepada sang kiai itu sangat luar biasa, melebihi kepercayaan apa sih yang disampaikan kepada yang disampaikan kiainya tersebut gitu. Jadi lebih mementingkan sosok kiainya daripada ilmu yang disampaikan kiainya itu. Jadi nggak peduli ilmunya itu apa, yang penting yang ini dari kiai, ini pasti benar gitu. Itu jurnal yang ditulis oleh Lubna Zakiyah dan Fatur Rahman, judulnya Kepercayaan Santri Kepada Kiai. Itu bisa dibaca, menarik gitu. Terus kemudian Soekarno juga di Islam Sontoloyo itu jadi dia juga koreksi, ada budaya taklid buta atau budaya menerima tanpa berpikir, itu ada di kalangan orang-orang Islam gitu. Dan salah satunya yang menyebabkan adanya kekerasan seksual yang ada di pesantren tersebut itu ya karena ada itu juga budaya taklid buta atau menerima tanpa berpikir itu. Dan budaya menerima tanpa berpikir itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan rentan disalahgunakan juga kan. Sangat berbahaya karena hal tersebut membuat ini kemunduran peradaban gitu, nggak malah maju tapi malah mundur gitu. Ya saya kira nggak ada masalah ya ketika menerima tanpa berpikir, ketika itu benar gitu, nggak ada yang salah. Tapi kalau disalahgunakan ya itu sangat berbahaya gitu dalam banyak hal, bisa kekerasan seksual, bisa pembodohan lain-lainnya gitu. Iya. Tapi gue menarik deh di sini, yuk. Kalau misalkan di kampus kan ada yang namanya satgas TPKS, tindak penanganan kekerasan seksual. Kalau di pesantren gitu ada nggak sih kemudian satuan ataupun juga unit dari pemerintah atau dari pesantren itu sendiri yang kemudian bisa berfokus kepada penanganan kasus-kasus kekerasan seksual? Terakhir itu aku tahu ada yang namanya pesantren ramah anak, yang memang itu adalah program dari Kementerian Perempuan dan Anak kan. Iya. Dan aku rasa hal tersebut masih belum cukup karena masih hanya slogan-slogan belaka sih yang ada di beberapa pesantren tersebut gitu. Jadi ada pesantren yang memang ini adalah pesantren ramah anak, tapi ya menurutku belum ada bukti konkretnya ketika pesantren tersebut belum ada ini semacam kayak standar operasional prosedur bagaimana menangani kasus kekerasan seksual di pesantren ataupun pembulian di pesantren, itu belum ada. Jadi masih hanya sekedar slogan-slogan belaka sih. Dan itu mungkin ya perlu emang diseriusin gitu kalau memang mau menciptakan ruang aman buat anak, ya harus ini dibikinkan SOP gitu di lingkaran pesantrennya gitu. Dan mungkin sudah ada, mungkin hanya segelintir pesantren sih yang mungkin sudah ada. Iya, soalnya kan kalau gue gak salah di kampus-kampus yang berada di bawah Kemenak itu kan udah dibikin kan SOP-nya. Kayak misalkan kampus-kampus UIN gitu kan. Itu tahun 2019.
Iya, iya 2019. Lu pernah dengar gak sih mungkin ada kemungkinan gitu hal serupa diterapkan yang tadinya awalnya cuma di perguruan tinggi nih SOP terkait dengan penanganan kekerasan seksual di kampus bisa juga diterapin di pesantren. Menurut lu bisa gak sih kayak gitu? Iya, seharusnya sangat bisa sih. Dan kemarin juga ada regulasi juga kan di tahun 2002 soal penanganan kasus kekerasan seksual di pesantren. Tapi hal tersebut masih hanya di apa ya, regulasi Di atas kertas lah di atas bahasanya. kertas, belum diterapkan di pesantren-pesantren itu sendiri gitu. Iya, soalnya dengan adanya regulasi yang jelas kalau misalkan kayak gua berpikirnya ya tentu bukan sekedar menghukum pelaku tapi juga bisa melakukan upaya-upaya preventif ya. Mungkin hari ini kita heboh karena oh ini korbannya sekian puluh, oh ini korban sekian belas, tapi kalau misalkan yang tadi kita bahas ya regulasinya jelas tentunya gak bakal nih ada kasus-kasus kayak gitu. Dan ya ini jadi apa ya jadi aduh, bahasa gue kayak anak NGO banget ntar nih. Ini jadi PR kita bersama gitu untuk kemudian bisa apa ya namanya ya, mendorong semua institusi pendidikan dalam hal ini kalau kita bahasa pesantren menjadi ruang aman gitu buat semua orang. Dan kalau kita ngomongin kasus banyak lah ya. Ini teman-teman bisa baca di koran ataupun di berita-berita online pesantren ini. Tapi kalau lu sendiri nih lihat, ada gak sih kemudian percontohan pesantren gitu yang berhasil kemudian menjadi ruang aman buat ini kita bukan promosi pesantrennya ya. Coba kita ngomongin sistem dari pesantren tersebut. Ada gak sih kemudian pesantren yang menurut lu bisa jadi percontohan lewat apa-apa yang mereka lakukan untuk menjamin lingkungan tersebut jadi ruang aman? Iya, menurutku akhir-akhir ini ya ada ini sih semacam kayak Kongres Ulama Perempuan itu atau Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI itu menurutku bisa jadi apa ya, sebuah upaya yang memang cukup progresif di kalangan pesantren gitu. Dan bisa apa ya, bisa mendorong adanya standar operasional prosedur di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia gitu. Namun kalau contoh mungkin yang paling dekat dengan aku ya, kebetulan dekat banget dan sempat disuruh ngebantuin ini pesantren Miskat Al Anwar, jadi cukup dekat, jadi tahu juga visi misi mereka seperti apa gitu. Miskat Al Anwar sendiri ini didirikan oleh Gus Roy Murtado dan juga istrinya Bu Oka, dan dikelola bersama kelompok yang lain, bersama kawan-kawannya gitu, dikelola bersama. Dan pesantrennya ini yang menarik menurutku ini diajarkan bagaimana cara berpikir kritis, cara berpikir logis. Jadi di situ ada pelajarannya nggak begitu banyak, ada logika, etika sama estetika. Itu sih yang paling berbeda dari pesantren-pesantren yang lain. Jadi di situ apa ya, aku ngerasa nggak diajarkan untuk taklid buta gitu, sedangkan di berbagai pesantren yang lain mungkin masih menerapkan ya sebagai kiai harus dihormati, sangat dihormati dan dijunjung tinggi, dan apa ya, belum mungkin gini bahasa mudahnya, kamu nggak apa-apa pintar, kamu harus pintar, tapi derajatmu itu berbeda jauh sama kiainya itu mungkin banyak yang masih seperti itu, sehingga si santrinya tuh nggak berani untuk bertanya aja, itu nggak berani tuh masih banyak sekali gitu. Yang ada santri hanya menerima apa yang disampaikan kiai, tidak berani bertanya, tidak berani menyaksikan, dan seketika itu ya cukup bahaya gitu. Nah di Miskat Al Anwar cukup diajarkan untuk kritis, bagaimana mengkritik orang lain tapi juga tetap menghormati sebagai orang itu gitu, sebagai sesama manusia, menghormati nilai yang disampaikan itu gitu. Tapi kalau memang ada yang salah ya kita boleh kritik gitu. Itu sih yang menarik dari Miskat Al Anwar. Dan mungkin ada pesantren-pesantren yang lain yang mungkin aku belum tahu gitu. Iya, soalnya kalau kita berbicara pesantren ya, di mana peserta didiknya jauh dari orang tua, tidak dalam pengawasan orang tua, dan di situ mereka kayak dititipin kepada pengasuhnya pondok pesantren. Kalau misalkan terjadi penyalahgunaan itu, tentunya itu tadi yang kita bahas rentan banget gitu, entah itu dalam bentuk kekerasan seksual ataupun juga banyak apa sih namanya tindak-tindakan buruk yang bisa terjadi nih. Makanya
di sini kita bahas berdua bagaimana kemudian bisa ngebuat pesantren itu menjadi ruang aman ya buat santrinya, buat gurunya, karena tadi yang dibahas di salah satu pesantren yang kemarin terjadi kasusnya, yang menjadi korban itu bukan cuma santriwatinya tapi juga ustazahnya. Dan itu mungkin sekian yuk buat podcastnya kali ini, yang semoga upaya-upaya untuk menciptakan ruang aman di pesantren dimanapun itu bisa kemudian dimajukan. Dan sekali lagi terima kasih Yuk dan juga teman-teman dari Muheres ya. Apa akun Instagramnya? Front Santri Melawan Kekerasan Seksual. Front Santri untuk melawan kekerasan seksual. Oke, itu nanti bisa dicek tuh kalau misalkan kalian mau diskusi nih, misalnya Kak di pesantren aku gini. Nah itu tuh bisa coba dikontak dari teman-teman Front Santri Melawan Kekerasan Seksual. Untuk kalau misalnya mau ada ngobrol-ngobrol gitu, sharing-sharing. Dan itu mungkin buat podcast kita kali ini, dan sampai jumpa di podcast Bangsa Merdeka selanjutnya. Dan kita masih belum punya tagline. Ya, makasih Yuk. Iya, terima kasih kembali Oji. Aduh. Pesantren harus menjadi ruang aman karena pesantren adalah soko guru, pencetak kader-kader ulama, dan pesantren adalah tempat utama menimba ilmu agama. Untuk itu, pesantren harus bebas dari kekerasan seksual dan berbagai kekerasan lainnya. Membicarakan kasus kekerasan seksual, bullying, ataupun kekerasan lainnya yang ada di pesantren itu bukanlah membicarakan aib yang tujuannya untuk mencemarkan nama baik pesantren atau mencemarkan nama baik kiai yang ada di pesantren tersebut. Membicarakan, mendiskusikan, merefleksikan berbagai kasus kekerasan yang ada di pesantren itu adalah sebagai upaya untuk menciptakan ruang aman, dan hal tersebut adalah bukti cinta, bukti hormat kita kepada saudara-saudara kita, bahwa kita sebagai manusia harus saling mengingatkan, harus saling menjaga, dan harus saling mencintai. Jangan sampai ada kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya di pesantren. Jadi membicarakan kasus kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya yang ada di pesantren bukan sama sekali mencemarkan nama baik pesantren ataupun mencemarkan nama baik kiai. Kawan-kawan semua, marilah kita menciptakan dan mengupayakan ruang aman bebas kekerasan seksual dan kekerasan lainnya di pesantren. Itu aja sih kayaknya. Tapi